sektor publik. Teori public revenue. Dalam revenue dikenal garis teratas karena muncul pertama kali pada laporan laba bagi review perusahaan. Pendapatan bersih juga dikenal sebagai garis bawah dalam pendapatan dikurangi biaya. Ada keuntungan ketika pendapatan atau mengurangi biaya. Investor seringkali mempertimbangkan pendapat dan laba bersih perusahaan secara terpisah dan menentukan kesehatan bisnis. Penganggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangan telah menjadi instrumen kebijakan dan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan pengeluaran harus dilakukan secara cermat dan sistematis. Penganggaran sektor publik sebagai sebuah sistem perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran sektor publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntunan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dan perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki peranti secara garis besar. Kedua pendekatan tersebut adalah anggaran tradisional dan anggaran konvensional dan pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan yang manajemen. Anggaran merupakan suatu alat perencanaan dan pengawasan operasional keuntungan dalam satu organisasi laba, di mana tingkat formalitas satu budget tergantung besar kecilnya organisasi. Untuk melaksanakan tugas atas tentu saja diperlukan rencana yang matang. Dengan demikian, dari gambar tersebut dapat terasa pentingnya suatu perencanaan pengawasan yang baik hanya dapat diperoleh manajemen dengan mempelajari, menganalisis, dan mempertimbangkan dengan seksama kemungkinan alternatif konsekuensi yang ada. Anggaran dapat diinterpretasikan sebagai paket pernyataan menyangkut pemikiran penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan akan terjadi dalam suatu atau beberapa periode yang mendatang. Dalam anggaran tersebut disertakan data penerimaan dan pengeluaran yang terjadi di masa lalu. Anggaran sektor publik harus dapat memiliki daya antara lain merefleksikan perubahan prioritas, kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menentukan penerimaan pengeluaran departemen pemerintahan atau pemerintah daerah. Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting, bagaimanapun juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan di masa mendatang. Pemikiran strategis di setiap organisasi adalah proses di mana manajemen berpikir tentang mengintegrasi aktivitas dan yang berorientasi ke sasaran masa mendatang. Pemikiran strategis manajemen direalisasikan dalam berbagai perencanaan dan proses integrasi keseluruhan didukung proses penganggaran organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu menentukan tingkat kebutuhan masyarakat seperti listrik, air bersih, kualitas kesehatan, pendidikan, dan lain agar terjamin layak. Maka dari itu, untuk tingkat kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh keputusan yang diambil oleh pemerintah melalui anggaran dibuat. Kebanyakan organisasi sektor publik membedakan antara tambahan modal dan penerimaan, serta tambahan pendapatan dan pengeluaran. Hal itu juga dapat berdampak pada penyusunan anggaran tahunan dan modal tahunan. Terima kasih, ini itu yang bisa saya jelaskan.